Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Job Safety Analysis atau JSA pada praktikum semen di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah, teori dan praktik pengujian bahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mirza Abdillah Pratama, STMT. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Armeta Purlandari dengan NIM 2105 2161 8048 dan rekan saya Saya Sikandana Pembayun dengan NIM 210 521 618 039. Pertama-tama di sini ada apa yang dimaksud safety analysis atau GSA. Sebelum mengetahui pengertian job safety analysis, perlu diketahui pengertian dari K3L. K3L di laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari risiko-risiko yang ada di laboratorium. Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium sangat penting untuk dipahami, mengingat banyaknya laboratorium yang digunakan baik itu untuk pabrik ataupun di lembaga pendidikan. Analisis keselamatan kerja atau GSA adalah pemeriksaan sistematis dan bertahap terhadap semua potensi peristiwa berbahaya yang dapat terjadi selama proses kerja untuk menentukan berbagai tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari peristiwa berbahaya tersebut. Praktikum semen merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji bahan material semen yang akan digunakan dalam suatu campuran sebagai bahan konstruksi bangunan. Praktikum semen terdiri dari pengujian berat jenis semen, pengujian konsistensi awal dan waktu ikat semen, pengujian kekekalan bentuk semen, dan yang terakhir pengujian kehalusan butir semen. Jadi, job safety analysis pada praktikum semen merupakan tahap lanjutan dari identifikasi faktor kecelakaan kerja yang dapat terjadi di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil FTUM, khususnya pada pengujian material. Berikutnya, asesmen tempat kerja. Pada tabel 1 telah diidentifikasi bahaya, resiko, tindak lanjut, dan rekomendasi mengenai praktikum semen atau yang ada di praktikum semen. Jenis kegiatan yang pertama yaitu saat memasuki lab ada bahaya yaitu jarak antar partikan saling berdekatan dan resiko terpapar virus COVID. Lalu tindak lanjutnya melakukan cek suhu sebelum memasuki lab, menjaga jarak antar partikan dan memakai masker. Rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu memasang poster 3M atau memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian jenis kegiatan selanjutnya adalah peminjaman alat. Dengan bahaya alat yang terbuat dari kaca pecah dan resiko melukai tubuh. Tindak lanjutnya adalah membawa peralatan menggunakan nampan dengan posisi yang benar dan menyediakan P3K. Kemudian rekomendasinya memberi arahan kepada praktikan agar membawa peralatan dengan hati-hati. Kemudian jenis kegiatan yang ketiga, pengambilan sampel material. Dengan bahaya semen terhirup, lalu resikonya gangguan pernafasan. Tindak lanjutnya adalah menggunakan penutup hidung dan mulut atau masker. Rekomendasinya adalah memberi rambu bahaya terhirup di dekat semen. Kemudian pada pengujian berat jenis semen, bahayanya yaitu kerosin terhirup dengan resiko dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Kemudian tindak lanjutnya yaitu menggunakan penutup hidung dan mulut atau masker. Dengan rekomendasi memasang stiker himbauan zat berbahaya. Berikutnya, yang kelima, pada pengujian berat jenis semen dengan bahaya tabung lekat clear pecah dan risiko melukai tangan. Tindak lanjutnya adalah memakai APD, meletakkan alat yang terbuat dari kaca di atas meja kerja, melapisi plat kaca menggunakan kaca film agar apabila pecahan kaca tidak menyebar, dan menyediakan P3K. Kemudian rekomendasinya menyediakan modul atau video petunjuk praktikum yang menjelaskan detail prosedur praktikum. Kemudian yang keenam, pengujian konsistensi normal dan waktu ikat awal semen. Dengan bahaya plat kaca pecah, resikonya adalah dapat melukai tubuh. Dengan tindak lanjut memakai APD, meletakkan alat yang terbuat dari kaca di atas meja, melapisi plat kaca menggunakan kaca film agar apabila pecahan kaca tidak menyebar, dan menyediakan P3K. Kemudian rekomendasi yang dapat diberikan adalah melapisi salah satu permukaan kaca dengan lapisan film agar pecahan tidak menyebar. Kemudian jenis kegiatan yang
Ketujuh, pengujian konsistensi. Pengujian konsistensi norma dan waktu ikat awal semen dengan bahaya plat kaca presisi tajam, resikonya adalah luka gores, dan tindak lanjut mengimbau pelaksanaan praktikum akan dilaksanakan di atas meja kerja dan menyediakan P3K dengan rekomendasi menghaluskan sisi tajam supaya menjadi tumpul. Berikutnya, pada pengujian konsistensi normal dan waktu ikat awal semen lagi dengan bahaya tertusuk jarum tiket dan resiko luka dengan tindak lanjut menggunakan sarung tangan dan menyediakan P3K. Direkomendasikan memberikan pengarahan kepada praktikan agar menggunakan alat tiket dengan hati-hati. Next. Yang ke-9 ada jenis kegiatan pengujian kekekalan bentuk semen dengan bahaya alat dan air panas saat pengujian kekekalan bentuk semen. Resikonya luka bakar dengan tindak lanjut menggunakan alat pencapit untuk memasukkan dan mengeluarkan benda uji dari panci perebusan dan menyediakan P3K. Direkomendasikan memasang rambu, permukaan panas atau benda panas, memberikan arahan dalam melaksanakan praktikum. Yang ke-10, pengujian kehalusan butir semen dengan bahaya debu berterbangan saat proses penyaringan. Resikonya adalah gangguan pernafasan dengan tindak lanjut menggunakan penutup hidung dan mulut atau masker. Dengan rekomendasi melakukan penyaringan secara perlahan dan hati-hati. Kemudian pembersihan alat dan laboratorium dengan bahaya debu berterbangan saat proses pembersihan bekas pengujian. Risikonya adalah gangguan pernafasan dengan tindak lanjut menggunakan penutup hidung dan mulut atau masker. Kemudian direkomendasikan membersihkan laboratorium dengan hati-hati. Kemudian pembersihan alat dan laboratorium dan bahaya pembuangan limbah pengujian. Resikonya adalah pencemaran lingkungan. Dan tindak lanjut disediakan tempat pembuangan khusus untuk limbah padat dan limbah cair. Direkomendasikan menyediakan tempat khusus untuk pembuangan limbah cair menggunakan APD saat pembuangan limbah. Kemudian yaitu pengembalian alat, yaitu dengan bahaya alat yang terbuat dari kaca jatuh dan pecah dengan resiko melukai tubuh. Tindak lanjutnya adalah membawa peralatan menggunakan nampan dengan posisi yang benar dan menyediakan P3K. Kemudian rekomendasinya menyediakan modul atau video petunjuk praktikum yang menjelaskan tentang prosedur praktikum. Dan yang terakhir adalah jenis kegiatan evakuasi dengan bahaya saat situasi darurat, beresiko gagal dalam penyelamatan diri saat terjadi gempa atau kebakaran. Dengan tindak lanjut memberikan safety induction pada awal praktikum dan direkomendasikan memasang petunjuk arah penyelamatan diri dalam ruangan, memasang simbol exit atau keluar, dan menyediakan meeting point di luar gedung. Selanjutnya ada rekapitulasi risiko kecelakaan kerja. Berdasarkan tabel 1, dapat diberikan jenis pengendalian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko atau risk assessment adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi. Tujuan dari risk assessment adalah memastikan kontrol risiko dari proses, operasi, atau aktivitas yang dilakukan berada pada tingkat yang dapat diterima. Penilaian dalam risk assessment yaitu likelihood, consequence, dan severity. Likelihood menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan itu terjadi, sedangkan severity dan consequence menunjukkan seberapa parah dampak dari kecelakaan tersebut. Nilai likelihood dan severity akan digunakan untuk menentukan risk rating atau risk level. Nilai-nilai tersebut indikatornya mengacu pada tabel 2, 3, dan 4. Pada tabel 2, terdapat nilai tingkat kemungkinan terjadi. Pada tingkat pertama, langka terjadi, tingkat kedua jarang terjadi, tingkat ketiga terjadi sesekali, tingkat keempat sering terjadi, tingkat kelima terjadi setiap saat. Kemudian pada tabel 3, ada nilai tingkat dampak. Pada tingkat 1, dengan keterangan insignifikan, tidak terjadi cedera, kerugian material minimum. Pada tingkat 2, dengan keterangan minor, cedera ringan, kerugian material sedang. Pada tingkat 3, dengan keterangan moderate, cedera sedang, perlu penanganan dan perawatan medis, kerugian material besar.
Pada tingkat 4 dengan keterangan major, cedera berat, kerugian material besar, dan dapat menimbulkan gangguan produksi. Pada tingkat 5 dengan keterangan ekstrim, cedera fatal, kerugian material besar, produksi terhenti. Kemudian pada tabel 4, terdapat matriks tingkat resiko. Misalnya, suatu bahaya memiliki likelihood tingkat 5 atau sering terjadi setiap saat dengan nilai konsekuens 3, yaitu cedera ringan, dikategorikan dengan extreme risk. Extreme risk yaitu resiko tidak dapat diberikan toleransi dan perlu adanya penanganan segera. High risk yaitu resiko tidak diinginkan, hanya dapat diterima jika mendapatkan perhatian khusus dari pengelola. Moderate risk yaitu resiko dapat diterima namun memerlukan tanggung jawab yang jelas dari pengelola. Low risk merupakan resiko dapat diatasi dengan prosedur rutin. Berikutnya tabel 5 ada klasifikasi pengendalian resiko. Eliminasi yaitu menghilangkan sumber bahaya, substitusi yaitu menggantikan bahan atau alat dengan alternatif yang menimbulkan risiko lebih kecil. Kemudian rekayasa teknik yaitu mengubah struktur objek untuk mencegah potensi bahaya. Berikutnya pengendalian administrasi yaitu menyusun suatu sistem kerja atau prosedur untuk mengurangi kemungkinan bahaya. Yang terakhir ada alat pelindung diri yaitu memberikan perlindungan untuk menghindari timbulnya bahaya. Berikutnya yaitu rekapitulasi risiko kecelakaan kerja. Pada tabel 6 telah dilakukan analisis risiko dan klasifikasi pengendalian risiko. Yang pertama yaitu ada bahaya jarak antar praktikan saling berdekatan dengan risiko terpapar virus COVID-19. Dikategorikan high risk. Dengan jenis pengendalian risiko, pengendalian administrasi. Kemudian bahaya kedua ada alat yang terbuat dari kaca pecah. Risiko melukai tubuh dikategorikan low risk. Dengan jenis pengendalian risiko, pengendalian administrasi. Bahaya ketiga, semen terhirup dengan risiko gangguan pernafasan dikategorikan low risk. Dengan jenis pengendalian risiko, alat pelindung diri. Bahaya keempat yaitu kerosin terhirup. Dengan risiko dapat menyebabkan gangguan pernafasan dikategorikan low risk. Dengan pengendalian risiko, rekayasa teknik. Bahaya kelima ada tabung licet lir pecah dengan risiko melukai tangan dikategorikan low risk. Dengan jenis pengendalian risiko, pengendalian administrasi. Kemudian bahaya yang keenam yaitu pelat kaca pecah dengan risiko melukai tubuh dikategorikan low risk. Dengan jenis pengendalian risiko adalah pengendalian administrasi. Yang ketujuh, bahayanya pelat kaca bersisi tajam dengan risiko luka gores dikategorikan low risk. Dengan pengendalian risiko yaitu pengendalian administrasi. Kemudian bahaya yang ke-8 tertusuk jarum piket dengan risiko luka dikategorikan low risk. Dengan pengendalian risiko yaitu alat pelindung diri. Kemudian alat dan air panas saat pengujian kekekalan manajemen beresiko luka bakar dengan kategori moderate risk. Dengan pengendalian risiko adalah alat pelindung diri. Yang ke-10 debu penerbangan saat proses penyaringan beresiko gangguan pernafasan dikategorikan low risk. Pengendalian risiko adalah rekayasa teknik. Kemudian yang ke-11 debu penerbangan saat proses pembersihan bekas pengujian beresiko gangguan pernafasan dikategorikan low risk. Dengan pengendalian risiko adalah alat pelindung diri. Kemudian yang ke-12 pembuangan limbah pengujian dengan beresiko pencemaran lingkungan dikategorikan moderate risk. Pengendalian risikonya rekayasa teknik. Kemudian alat yang terbuat dari kaca jatuh dan pecah beresiko melukai tubuh dikategorikan low risk. Dengan jenis pengendalian risiko adalah pengendalian administrasi. Dan yang terakhir yaitu situasi darurat dengan resiko gagal dalam penyelamatan diri saat terjadi gempa atau kebakaran dikategorikan moderate risk. Dengan jenis pengendalian risiko adalah pengendalian administrasi. Berikutnya yaitu persentase risiko kecelakaan kerja di laboratorium. Berdasarkan tabel 6 dapat diklasifikasikan bahwa risiko kecelakaan kerja yang terjadi di laboratorium pengujian bahan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik UM didominasi dengan risiko rendah atau low sebesar 71,4%, disusul dengan risiko sedang atau moderate 21,4% dan risiko tinggi 7,1%.
Kemudian tidak terjumpai adanya risiko ekstrim. Sebagian besar pekerjaan yang menggunakan peralatan manual memiliki risiko rendah. Untuk peralatan yang melibatkan listrik, alat bergerak, dan yang menimbulkan panas memiliki risiko sedang. Berikutnya ada persentase pengendalian risiko yang diberlakukan. Berdasarkan tabel 6, pengendalian risiko yang dilakukan didominasi dengan pengendalian administrasi, yaitu sebesar 50%, dilanjut dengan langkah penyediaan alat pelindung diri, yaitu sebesar 28,6%, yang terakhir langkah rekayasa teknik sebesar 21,4%. Dari hasil analisis keselamatan kerja yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Teridentifikasi sejumlah 14 kegiatan dari seluruh langkah praktikum semen di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil FTUM yang menimbulkan berbagai bahaya dan risiko saat pelaksanaan. Potensi bahaya dan risiko tersebut dapat dicegah dan direduksi dengan melaksanakan tindak lanjut dan rekomendasi yang diberikan. Yang kedua, risiko kecelakaan kerja yang terdistribusi dalam risiko rendah atau low risk sebesar 71,4%, risiko sedang atau moderate sebesar 21,4%, dan risiko tinggi sebesar 7,1%. Yang terakhir, upaya pengendalian kecelakaan kerja yang telah diidentifikasi dapat diklasifikasikan menjadi pengendalian administrasi sebesar 50%, langkah penyediaan alat pelindung diri sebesar 28,6%, dan langkah rekayasa teknik sebesar 21,4%. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.